Keindahan Labuan Bajo tersaji di depan mata para pemimpin negara ASEAN. Presiden Jokowi pancen top. Melihat tayangan liputan KTT ASEAN di Labuan Bajo membuat saya merinding, juga spontan bergumam mengagumi cara Jokowi memperkenalkan Indonesia kepada para pemimpin negara di ASEAN. Pak Jokowi ini mengerti betul cara mempromosikan keindahan negeri ini supaya dunia internasional tak hanya mengenal Bali. Anda memang top, Pak Jokowi, gumam saya dalam hati. Bagi Seawaders yang mungkin saking tersita oleh hiruk-pikuk Pilpres tahun 2024 sampai lupa bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para kepala negara se-ASEAN. Coba cari berita dan liputan event keren ini, terutama ketika Jokowi mengajak para kepala negara menikmati keindahan alam Labuan Bajo dari atas kapal pinisi, yang menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai negara maritim dengan belasan ribu pulau yang tersebar di seluruh Nusantara itu. Kegaguman pun meluncur dari pengakuan para kepala negara, mulai dari PM Singapura, Presiden Filipina, hingga putra dari Sultan Brunei Darussalam, sepakat mengagumi keindahan alam Labuan Bajo yang begitu indah, bahkan tidak kalah dengan Bali. Hadirnya para kepala negara di Labuan Bajo yang juga dimeriahkan oleh acara gala dinner yang sangat spektakuler dan begitu Indonesia banget, akan menjadi sarana promosi yang cukup ampuh ketika para kepala itu kembali ke negeri mereka. Ini yang kudu direspon cepat oleh pemerintah daerah setempat, juga Menparekraf Sandiaga Uno, agar potensi wisata di Labuan Bajo segera digaspol dengan promosi ke negara-negara ASEAN dengan target terdekat libur Natal dan jelang pergantian tahun baru nanti. Selain itu, kesiapan fasilitas penunjang seperti infrastruktur, penginapan, sarana transportasi, juga keramahan warga setempat hingga faktor keamanan perlu segera dipersiapkan guna menyambut kedatangan para wisatawan mancanegara hingga rombongan para pemimpin negara ASEAN yang bukan tidak mungkin akan datang lagi dengan agenda liburan penuh. Jujur, saya saja sangat terprovokasi dengan event KTT ASEAN ini dan berjanji bahwa suatu ketika saya akan mengajak istri buat menginjakkan kaki di sana untuk liburan. Pasti akan sangat menyegarkan kata dan jiwa. Meski kocek juga perlu disiapkan karena pergi ke Labuan Bajo pasti tidak murah. Akhirnya, pemilihan Labuan Bajo untuk acara sepenting KTT ASEAN ini semoga dapat memicu daerah-daerah lain yang kebetulan dikaruniai keindahan alam dan spot wisata yang keren, agar semakin aktif mengenalkan daerahnya dengan segala potensi wisatanya, agar semasa Jokowi masih memimpin, daerah mereka berkesempatan untuk diperkenalkan ke dunia internasional lewat acara-acara berskala global, minimal acara 3 ASEAN seperti KTT ASEAN tahun 2023 ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Sio.com dan ditulis oleh Widor SP. Bagaimana menurut Anda?